Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang mengapa dia belum juga ada pergerakan ke arahmu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Kenapa orang ini juga belum ada pergerakan ke arahmu? Oke, masih ada red flags yang dia miliki, ya. Masih ada red flags yang dia miliki. Dan kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu pun tahu apa red flags itu. Ya, kamu kayak udah diberikan insting oleh semesta tentang orang ini dan orang ini tuh sebenarnya masih ada red flag-nya gitu, ya. Jadi sebenarnya kamu itu kayak udah diperingatkan loh sama semesta bahwa orang ini tuh ada red flag-nya, masih ada red flag-nya gitu. Dan itu harus kamu perhatikan, ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya secara koneksi batin pun kalian masih kuat di sini. Jadi benar ya, kamu itu tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan orang ini ataupun red flag apa yang masih dia miliki. Karena koneksi secara batin kalian aja masih kuat gitu. Nah, di sini butuh make a effort, butuh membuat uh, usaha ya untuk menunjukkan perasaan kalian masing-masing di sini. Karena kalau aku lihat berarti kalian ini sama-sama diam, sama-sama tidak ada effort, sama-sama tidak ada usaha untuk menggabungkan atau menyatukan hubungan kalian ini, sama-sama diam ya. Dan aku lihat di sini ini waktu yang tepat kok. Ya, ini waktu yang tepat kok kalau kalian mau menunjukkan perasaan kalian untuk sama-sama menerima perasaan dari kedua belah pihak. Ya, sebenarnya ini waktu yang boleh-boleh aja, silahkan untuk kalian tunjukkan perasaan kalian, tunjukkan rasa sayang dan cinta kalian satu sama lain. Ini dipersilahkan. Ini waktu yang boleh untuk kalian lakukan. Karena di sini pun aku lihat sejujurnya orang ini pun masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Bahkan orang ini tuh sangat ketergantungan dengan kamu. Ya, orang ini masih sangat ketergantungan dengan kamu. Orang ini masih menganggapmu orang yang memang spesial, orang yang memang dia inginkan, ya. Cuman memang aku lihat ada suatu masalah di hidup dia yang memang lagi tidak bisa untuk dia tinggalkan, ya. Kalau secara perasaan orang ini memang sayang sama kamu, cuman memang lagi ada ketergantungan dari hal lain. Ya, bisa jadi tentang keluarga, tentang materi, tentang pekerjaan, atau apalah ya. Intinya orang ini masih ada hal lain yang perlu dia selesaikan. Jadi kalau cuma untuk menunjukkan perasaan ya silahkan untuk tunjukkan dan menerima perasaan satu sama lain. Nanti ke depannya mau kalian gimanain juga ya kalian tinggal rencanakan, tinggal kalian tunjukkan, tinggal kalian lakukan gitu ya. Oke. Oke nih yang masih dia fokuskan selain kamu dan kenapa dia tidak juga bertindak atau datang ke kamu ya karena ada masalah materi di sini yang belum terselesaikan, yang masih dia tutup-tutupi dari kamu, yang masih dia sembunyikan dari kamu itu masalah materi ya. Jadi kenapa dia belum datang ke kamu, belum action ke kamu ya ini ada masalah ini ya. Dan apa yang kamu lihat sekarang itu dari dia ya, apa yang kamu lihat tentang dia sekarang itu sebenarnya tidak sesuai dengan realnya keadaan dia. Mungkin kamu melihat dia kayak baik-baik saja, dia bahagia-bahagia aja, kehidupannya fine-fine aja. Sebenarnya tidak. Nih, ada masalah yang cukup berat, terutama tentang keuangan, ya. Ya mungkin memang keadaan materi dia, keadaan keuangan dia itu benar-benar limit atau mungkin bahkan nol gitu loh. Ya.
Jadi intinya apa yang kamu lihat sekarang yang kamu lihat dari dia sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih suka memantau kamu kok ya, masih suka apa ya, mencari-cari tahu keadaan kamu, dan dia masih tahu bahwa untuk mengetahui keadaan kamu atau apa yang kamu rasakan adalah lihat aja dari musik yang sedang kamu dengarkan, musik yang sedang kamu apa yang kamu nyanyikan gitu ya, musik apalah yang lagi kamu sukai gitu. Nah itulah yang perasaan yang sedang kamu alami gitu ya. Jadi orang ini masih suka memantau kamu. Ada sesuatu kebenaran yang terungkap dan itu justru malah menyakiti dia. Jadi kamu mengetahui sesuatu dari dia atau rahasia yang selama ini dia sembunyikan, dan dari kamu ketahuinya itu ya, dari setelah kamu ketahui apa yang udah terbongkar dari si dia, itu justru malah menyakiti dia, itu justru malah menghancurkan dia gitu. Mungkin tentang apa, perselingkuhan, oh tentang materi ya, tentang materi ini, tentang materi ternyata dia bukan orang yang sekaya itu, bukan orang yang semapan itu, sehingga itu menurut dia apa ya, harga diri dia kayak jatuh gitu loh di mata kamu. Dia merasa seperti itu, tapi sebenarnya kamu memandang dia rendah atau enggak itu bukan masalah kamu gitu ya. Ya kamu tidak, itu ya tergantung perspektif kamu ya. Kamu mungkin juga nggak berpikiran dia rendah gitu. Cuman dia aja yang berpikir bahwa akhirnya dia hancur. Ya mungkin inilah yang selama ini dia rahasiakan dari kamu, dia menutup-nutupinya dari kamu, ketahuan, jadi perspektif dia bahwa dia rendah di mata kamu. Padahal ya sebenarnya aku lihat enggak sih, kamu tidak memandang dia rendah gitu. Ya. Sehingga orang ini masih takut untuk menghubungi kamu. Orang ini masih takut untuk datang ke kamu, ya. Karena dia merasa dia rendah di mata kamu. Padahal aku lihat tidak gitu loh. Ya. Ya ketahuan aja gitu. Rahasia yang dia tutup-tutupi ketahuan olehmu, ya udah ketahuan aja gitu. Kalaupun ada rasa kecewa darimu, ya udah mau digimanain gitu kalau aku ngeliatnya ya dari sisi kamu. Tapi dia yang merasa hancur. Apa yang selama ini ketahuan dari kamu itu justru malah menghancurkan dia. Gitu loh. Sehingga orang ini merasa bahwa kenapa dia belum bisa menghubungi kamu karena dia takut untuk menghubungi kamu, dan memang menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk terjalin suatu hubungan atau untuk kita bersama, untuk kita bersatu. Seperti itu ya. Oke, jadi alasannya nih udah ketahuan nih. Aduh. Oke. Terus nih ya, ada Nine of Swords. Salah satunya juga yang ketahuan dari apa yang selama ini dia tutup-tutupi adalah dia dulu pernah ngebohongin kamu, dulu dia pernah selingkuh ya, dulu dia pernah mengkhianati kamu, sehingga orang ini merasa menyesal, orang ini malu banget sama kamu ya, orang ini merasa bersalah banget sama kamu. Ini juga lah yang membuat dia merasa hancur. Intinya apa yang terbongkar oleh kamu itu sekarang menghancurkan dia. Dia merasa menyesal, dia merasa bersalah. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat nih orang merasa menyesal, merasa bersalah sama kamu. Terus orang ini juga energinya kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk menunjukkan perasaan dia. Jadi sebenarnya di sini pun kamu tahu bahwa orang ini tuh sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu ya. Karena dulu gini, dia kan masih menutup-nutupi perasaan dia tentang perasaan dia sesungguhnya ke kamu, dan dia masih menganggap remeh dulu itu tentang perasaan kamu ke dia. Dia juga masih menganggap remeh tentang yang namanya hubungan ya. Sehingga dulu dia masih suka gonta-ganti pasangan, masih suka apa itu
nyelingkuhin kamu kayak gitu ya. Dulu karena dia memang menganggap hubungan itu kayak ya cari-cari aja dulu, nggak usah fokus-fokus banget pada satu orang. Toh di dunia ini banyak kok laki-laki dan di dunia ini banyak kok perempuan sehingga ya udahlah ya. Walaupun kamu suka sama aku, tapi kan masih ada yang lain gitu. Mau aku lihat dulu si A, si B, si C itu kayak mana gitu. Karena memang di dunia ini banyak gitu loh apa peluang-peluang yang diberikan gitu sehingga dia harus melihat dulu peluang-peluang yang lain jadi dia tidak hanya berfokus pada kamu dulu dia hanya berpikir seperti itu tapi ternyata pemikiran itu justru malah menghancurkan dia sendiri kamu ternyata yang paling tulus kamu yang paling serius sama dia. Nah, akhirnya di sini setelah dia sudah mengalami banyak perjalanan hidup, banyak experience, ya banyak pengalaman, dan mungkin juga sudah mendapatkan karma-karma, sehingga di sini aku lihat pola pikir dia sudah berubah. Memang ternyata kalau mau ngejalanin hubungan dengan langgeng, dengan serius, itu ya memang harus dari kedua belah pihak lah yang berjuang sama-sama dan berkorban sama-sama. Intinya di sini ada dari kedua belah pihak yang sama-sama mau hubungan ini terjalin. Jadi harus sama-sama mengupayakannya gitu ya. Dan kalau aku lihat energinya dia sebenarnya pengen mengusahakannya, mengusahakan kamu, ingin memperjuangkan kamu. Bahkan kalau aku lihat nih ya, kalau yang sekarang ini masalah materi lah yang membuat dia tidak juga atau masalah materi lah yang membuat terhambatnya hubungan kalian ya maka orang ini nih lagi sibuk nih sama kerjaan agar menghilangkan hambatan itu, menghilangkan halangan itu. Gitu ya, dengan cara ya bekerja keras, cari uang yang banyak gitu. Dan bahkan aku lihat di sini Eight of Pentacles berarti memang dari kedua belah pihak kamu pun juga lagi mengusahakan finansial kamu walaupun ya sebenarnya kamu itu bisa terbilang orang yang enggak sulit-sulit banget juga secara keuangan tapi memang saat ini baik kamu ataupun dia lagi fokus dengan karir dan keuangan. Dan orang ini pun ya sebenarnya dia pengen punya kepercayaan diri ya. Mungkin dia seorang pria sehingga dia harus bertanggung jawab atas perekonomian keluarganya nanti gitu ya atau perekonomian kalian nantinya gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti bisa bersatu. Terus itu juga dia ini juga sedang mengusahakan kestabilan dari keluarganya sendiri. Terus itu juga kalau aku lihat nih orang tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti dulu ya. Sehingga orang ini tuh ingin memiliki aspirasi yang tinggi dan penekanan yang kuat pada pekerjaan. Makanya di sini orang ini nggak juga datang-datang ke kamu karena memang beban pekerjaan ya. Terus itu kalau aku lihat sebenarnya kamu pun tahu dia ya, dia ini beban kerja, punya beban kerja gitu ya. Dan kalau aku lihat dibilang cinta, of course orang ini cinta. Terus itu juga aku lihat memang dari diri dia itu menuntut tanggung jawab pada diri dia. Tanggung jawab itulah yang menjadi tujuan dia untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama kamu nantinya gitu ya. Dia pengen adanya kualitas ya waktu bersama dengan kamu tanpa nanti diganggu oleh pekerjaan yang menumpuk ataupun tentang apa masalah-masalah apa keuangan pekerjaan gitu dia nggak mau sehingga dia borong pekerjaan sekarang agar dia punya kestabilan nanti ke depannya ketika dia udah siap dengan kamu ketika dia mau berkomitmen dengan kamu dia pekerjaan dan perekonomiannya itu udah nggak ngejomplang lagi gitu loh tidak akan menjadi masalah lagi gitu loh ya. Sehingga kalau aku lihat memang inilah yang membuat penghalang di antara kamu dan dia untuk eh, apa namanya bisa bertemu untuk bisa terkoneksi lagi gitu ya. Ini masalah kerjaan sih dan juga ya selain rasa malu ya sama lu. Karena memang kalau Eight of Pentacles dia nggak mau mengulang hal yang sama seperti dulu lagi. Jadi selingkuh atau apalah yaitu atau menipu kamu, membohongi kamu secara materi itu nggak mau lagi dia lakukan kayak gitu. Ya. Terus Three of Pentacles. Dan terutama di sini kalau aku kan lihat memang lebih kuat banget
energi pihak ketiga nih yang menghancurkan hubungan kalian ya. Eh, dan ketika energi pihak ketiga itulah yang menyabotase hubungan kalian, di situ sama-sama kalian tidak ada upaya atau usaha untuk merebut kembali hubungan ini atau bisa bersama kembali atau bersatu kembali gitu. Jadi ketika dia menghadirkan pihak ketiga, kamu diam ya dia juga diam gitu. Dia jojong ya kamu diam dia jojong sehingga ya udah lepas kendali gitu. Dan aku lihat juga ada kebiasaan dari hubungan kalian ini yang tidak kalian rubah-rubah juga. Sehingga apa yang masa lalu kalian pernah terjadi itu terulang kembali. Ya, jadi kalian ini tidak belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Makanya terulang terus ya. Selingkuh lagi. Udah selingkuh tidak kamu gertak dia, tidak kamu datangi dia, tidak kamu berikan penjelasan ke dia. Ya udah dia seenaknya aja, selingkuh lagi, nanti juga dimaafin lagi sama kamu, selingkuh lagi, nanti juga dimaafin lagi sama kamu, dan begitu terus ya, karena di sini tidak ada perubahan dari kalian. Maka dari itu ya berharap kalau misalkan kalian mengharapkan orang ini untuk hanya stay padamu, ya kamu harus bisa berubah. Kalau misalkan dia sudah menunjukkan perselingkuhan, tunjukkan ketegasanmu bahwa kamu menolak perselingkuhan atau kamu bahkan menolak dia ya, karena dia sudah bolak-balik nyelingkuhin kamu gitu loh. Harus ada perubahan dan harus ada upaya untuk membuat ini menjadi tegas, membuat ini menjadi jelas gitu ya, kalau aku lihat. Sehingga ya harus ada ketegasan. Nah, aku lihat di sini sudah banyak perubahan yang terjadi dari si dia karena ada death-nya reverse ya. Mungkin kamu memang sudah menunjukkan perubahan juga, ya mungkin di sini kamu juga sudah menunjukkan ketegasan dirimu untuk apa maumu dari hubungan ini. Dan disinilah orang ini takut bahwa hubungan ini juga akan berakhir, hubungan ini juga akan berubah. Jadi mungkin selama ini kamu sudah lelah dengan perilaku dia yang tidak berubah-ubah ya, selalu selingkuh, selalu berbohong, selalu mengabaikan kamu, selalu mempermainkan kamu. Sehingga aku lihat di sini kamu menunjukkan perubahan yang membuat dia itu ketar-ketir. Mungkin kamu sudah menunjukkan bahwa terakhir kali dia selingkuh, kamu menunjukkan kamu benar-benar let it go. Kamu benar-benar tidak memperdulikan dia, kamu benar-benar tidak mau menerima dia lagi, dan kamu sudah menunjukkan ketegasan dalam dirimu. Disinilah yang membuat dia akhirnya sadar bahwa dia tidak mau kehilangan kamu, dia tidak mau membuat hubungan ini berubah gitu ya, dia tidak mau kehilangan kamu, dia tidak mau meninggalkan hubungan ini, sehingga mau tidak mau dialah yang harus berubah. Jadi kalau aku lihat di sini perubahan ini memang harus terjadi dan dia tidak boleh lagi mengcopy apa yang dulu pernah dia lakukan, agar kamu tidak pergi dari dia, agar kamu tidak lari dari dia, agar hubungan ini tidak berakhir seperti itu. Jadi aku lihat memang dari sisi dianya sekarang menampakkan perubahan yang cukup signifikan ya. Yang dulu dia hanya mengemis-ngemis dengan kamu ya, dia hanya menjadi lintah di hidupmu ya, hanya memanfaatkan kamu secara materi. Nah sekarang dia bekerja ya, dia ingin menghasilkan uang sendiri. Inilah perubahan salah satunya yang terjadi di diri dia kayak gitu ya. Tapi ya maaf aja karena dia berubah ya, sikap dia juga jadinya sulit untuk memberikan kamu waktu bersama gitu ya. Tapi ini demi hubungan kalian kan, karena Eight of Pentacles ini demi hubungan kalian ke depannya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang terganggu gitu loh. Makanya dari saat-saat inilah dia benar-benar berusaha keras untuk bekerja menghasilkan kestabilan materi. Karena juga dia lihat ya, dari perubahanmu sekarang, kalau tidak dia membuat dia berkesan di matamu, maka kamu akan direbut orang. Kenapa? Karena di sini ada Five of Wands. Ternyata di sisi kamu itu banyak udahan lawan jenis yang mulai mendekati kamu untuk mendapatkan perhatian kamu. Sehingga orang ini gerasak gerusuk, makanya dia harus harus berubah untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Gitu ya. Dia berubah mau nggak mau dia harus berubah total
gitu. Dia harus bisa mendapatkan perhatian kamu, ya, agar kamu bisa menerima dia lagi gitu. Karena dia udah ngeliat, waduh, di sisi kamu ternyata udah banyak nih lawan jenis yang suka sama kamu gitu. Akhirnya di sini aku lihat dia mulai cari-cari apa ya, kemampuan diri yang memang notabene-nya itulah yang kamu inginkan. Nah, yang kamu inginkan adalah dia bekerja, kestabilan keuangan, kalau aku lihat di sini, ketidakketergantungan lagi dengan kamu, tidak lagi selingkuh. Nah, itu yang akan dia rubah. Itulah yang dia rubah, gitu ya. Itu yang akan dia tunjukkan agar kamu eh, merasa terpana lagi dengan dia, merasa kagum lagi ke dia, gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari sisi kamunya sih, kamunya ya cuek. Ya, ya karena kan memang itu kewajiban untuk diri dia secara pribadi ya. Kalau tentang karir, ya memang untuk diri dia sendiri, keuangan ya untuk diri dia sendiri. Kalau untuk masalah selingkuh atau enggak juga itu hak dia. Nah, itu yang sekarang kamu rasakan. Kamu kayak udah flat gitu. Kalau aku lihat, inilah yang membuat dia akhirnya ketar-ketir, takut perasaan kamu berubah, takut hubungan ini berubah. Maka dari itu, nih orang lagi fokus sama pencapaian diri dengan kestabilan diri, terutama tentang materi, gitu ya. Jadi inilah kenapa dia tidak juga action ke kamu, kenapa dia tidak juga ada pergerakan ke arah kamu. Nih, dia sibuk dengan diri dia sendiri. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.